Daudin Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim Yahya wali baiti syekhina wa mursidina marabbi rahina al-habib Ali bin Habsyi syekhina wa mursidina marabbi rahina sampai Sulaiman sampai rahmatullah habib wa walidin sampai syekhina wali baitihim wa muridihim wa mu'taqini fitina tallallahu marhamsiyatin wa afiyah wa syarafallahu qadarmatamallahu a'izzahum yu'itu alaina min barakatihim wa nafahatihim asrarihim anwarihim wa ulumi fitina wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabak wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Amin amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, kunjuk ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai, para asatid, para masyayikh, para sepuh bini sepuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedaya jamaah Bapak Ibu jamaah Masjid Araya Amanah Istiqomah yang berbahagia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah berikan kesempatan kepada kita, kekuatan kepada kita untuk bisa hadir di majelis yang penuh dengan keberkahan, di majelis yang penuh dengan kemuliaan, di majelis yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang mana majelis inilah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat, yang akan membawa kedamaian dan ketentraman di dalam kampung atau daerah yang kita tempati. Yang mana majelis seperti ini walaupun setiap kampung, setiap daerah ada, tapi sudah mulai ditinggalkan oleh umatnya, sudah mulai ditinggalkan oleh jamaahnya. Padahal ketika kita tahu keberkahan yang ada di majelis taklim, majelis ilmu, sebagaimana thariqahnya para salafun shalih, maka orang akan berbondong-bondong hadir di tempat majelis ilmu. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita termasuk bagian orang-orang yang masih mau menghidupkan majelis-majelis ilmu yang ada di tempat kita.
terkhusus di masjid yang kita cintai ini, dalemipun Allah Subhanahu wa taala, Masjid Raya Amanah Istiqomah. Mudah-mudahan yang memakmurkan masjid ini, yang peduli dengan masjid ini betul-betul dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya, diberikan kesehatan, dan insya Allah dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan kebahagiaan, sehingga hadir kita ini mudah-mudahan Allah catat sebagai amal ibadah, amal soleh yang nanti akan mendampingi badhe ngancani kita sami tatkala nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita syukuran bilisan dengan membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita senantiasa mendapatkan syafaatnya dan kita bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Imam Ibnu Mas'ud niku nate dipun dangu kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bena Mas'udin julusuka sa'atan minaz zamani lailan kana naharon au naharon fi majlisil ilmi la tamassa qalaman wa la taktub harfan khairul laka min itqi alfi raqabah. Imam Ibnu Mas'ud niku sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Sahabat yang setiap ada Rasulullah di situ ada Imam Ibnu Mas'ud. Ya, Imam Ibnu Mas'ud niku wa ismuhu Abdullah. Imam Ibnu Mas'ud niku dikatakan di sini naminipun Abdullah. Wa kana sahiba sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Mas'ud niku sahiba sirri Rasulillah, orang yang mengetahui tentang rahasia-rahasia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Imam Ibnu Mas'ud niku tunggalipun sahabat yang selalu ikut dengan Rasulullah dan khidmat dengan Rasulullah. Segala sesuatu niku diantaranya dari beberapa sahabat yang lain niku yang menyiapkan Imam Ibnu Mas'ud. Ingkang betakaken telompahipun, nataaken sendalipun, membawakan alat-alat sholatipun, menyiapkan air untuk wudhunya Rasulullah, niku Imam Ibnu Mas'ud. Maka thariqah di dalam khidmat kepada ulama, kepada para masyayikh ini sudah dilakukan pada sejak zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka ikraman, muliakan datang para masyayikh. Maka budaya-budaya di dalam ma'had atau pondok-pondok pesantren niku sangat jauh berbeda budaya yang ada di sekolahan formal. Kalau kita berbicara tentang ma'had atau pondok pesantren, di situ diajarkan para santri. Kemarin Pak saya itu dapat undangan acara halal bihalal RMI, Rabithah Ma'had Islamiyah Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Subhanul Waton, pondokipun Gus Yusuf Khudori Magelang, sareng kali Pak Kapolri. Niku setiap delegasi dari beberapa wilayah daerah yang ada di Jawa Tengah, niku setiap kecamatan, kabupaten kota ada beberapa rombongan. Itu setiap masuk ke lokasi ini sendal ini langsung ditoto kali santri. Yang tadinya menghadap ke sini, kemudian ketika kita keluar sudah menghadap ke sana, tertata rapi. Dan ini thariqah seperti ini, jalan seperti ini, amaliyah yang luar biasa ini hanya diajarkan di pondok-pondok pesantren. Kalau di sekolahan formal
Niku hampir nyuwun sewu. Kula niku dereng nate kok. Sendal kula niku kan kula nggih ngajar teng SD teng SMP. Tapi belum pernah ketika masuk teng masjid ada anak-anak ngimami salat zuhur berjamaah ketika di sekolahan sepatu kula ditatake nggih mboten enten. Lah ini pendidikan yang membedakan antara ma'had pondok pesantren sama sekolahan formal. Maka khidmat kepada guru, khidmat kepada orang tua, khidmat kepada para masyayikh anggenipun leladi itu sudah diajarkan sejak zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika pada waktu itu diantara dari beberapa sahabat, diantara Imam Ibnu Mas'ud niku selalu nyepak nih apa mawon yang dibutuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak aneh di kalangan para santri, kalangan para habaib, para masyayikh, pondok-pondok pesantren ada khodimnya, ada santrinya yang bawakan tasnya, bawakan tekennya, tongkatnya, bawakan sendalnya, bawakan tisunya, bawakan peralatannya. Itu kalau orang-orang sebelah menganggap seperti ini, berlebih-lebihan. Bukan berlebih-lebihan. Karena apa? Karena itu dicontohkan oleh sahabat Imam Ibnu Mas'ud dari salah satu daripada beberapa sahabat yang lain yang khidmat kepada Rasulullah. Ya itu budaya-budaya yang diajarkan, akhlak budaya-budaya yang diajarkan di pondok-pondok pesantren. Maka amit nyuwun sewu ketika jenengan menjumpai daripada para santri. Siap Ustaz, betul Ustaz. Ketika jenengan jumpa kepada para santri atau mahasiswa akan berbeda. Santri itu kalau bawakan minum sama kiainya nunduk-nunduk. Setelahnya itu mundur. Jalannya itu mundur. Dalam rangka apa? Adab, akhlak, ikraman, li sahibil ilm, orang yang punya ilmu. Itu budaya yang ada di pondok-pondok pesantren. Maka saya berani mengatakan pendidikan akhlak yang paling sempurna tidak ada lain kecuali hanya di pondok-pondok pesantren. Yang betul-betul di situ kiainya, ulamanya alim warok mengajarkan adab akhlak kepada santri-santrinya. Ini ya pondok-pondok salaf seperti di Sarang, Lirboyo, ya, pondoknya Mbah Ye Thaifur. Banyak pondok-pondok pesantren salaf yang masih seperti itu. Dari sini adalah Imam Ibnu Mas'ud ini salah satu sahabat di antara beberapa sahabat yang lain yang gaweane pekerjaannya itu anak khidmat kepada Rasulullah. Maka sahibah sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah dan tahu daripada keseharianipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu ketika leladi karo bapak ayo aja gembreneng. Bu. Nah, ngono ta Bu. Aja-aja do turun niku mengke. Wah, nggih. Jenengan ketinggal kula mboten Bu? TV-ne mati napa urip? Nyala nggih. Kula ketok ganteng to nggih? Alhamdulillah. Angin segar. Pokok nggih ibu pun nggih ngono ki wae. Niku ora selak ora bohong niku. Alhamdulillah. Nggih. Kemudian Imam Ibnu Mas'ud ini orang yang sangat cinta dengan keindahan. Orang yang sangat cinta dengan keindahan. Wa kana min ajwadin nasi thauban. Imam Ibnu Mas'ud itu orang yang paling senang, paling suka dengan pakaian yang memang rapi, bersih, rapi, demes. Wa kana min ajwadin nasi, luwih bagus-bagusi menungso apane thauban, sandangane. Kemudian hu'atyabun nasi rihan. Imam Ibnu Mas'ud itu orang yang paling suka pakai harum-haruman. Bu, gak ada minyak mboten? Nah niku penting niku. Jadi ketika ada orang pakaiannya bagus, rapi, bagus itu tidak harus pakaiannya mahal, ndak. Nah, Pak Mustaqim niki yang main pasar klewer.
Tapi karena stylenya bagus gitu nggih. Digosok bebetane ya kenceng. Jase ya anyar. Jadi ngeten-ngeten niku ini nderek torekahnya Imam Ibnu Mas'ud. Jadi kalau jenengan membayangkan bagaimana stylenya Imam Ibnu Mas'ud itu pakai pakaian. Gitu nggih. Niku nggih ngaten niku min ajwadin nasi thauban. Luwih api-api manungsa di dalam cara berpakaiannya. Jadi nek ibu pakaian sing bagus ya pertama diniati ibadah nutup aurat dan memang untuk suami. Wondene tanggane tertarik niku nomor loro. Nomor loro. Nah ana sing tertarik. Kemudian wa atyabun nasi rihan lan luwih wangi-wangine menungso di dalam pakai minyak. Maka minyak niku selalu bawa. Dan jenengan nek gada minyak ya dipakai. Nah niku monggo thariqah atau cara atau jalan yang dilakukan oleh Imam Ibnu Mas'ud di dalam lelados atau leladi kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kana khafifal lahmi qasiran jidan. Imam Ibnu Mas'ud itu digambarkan di sini khafifal lahmi, enteng dagingi. Jadi awake cilik mboten lemu kaya Mas Ujang ini. Orang-orang dulu itu ahli thariqah, ahli warok, wirai, gitu nggih. Makanya ulama-ulama dulu itu rempeng. Pak Kiai Rais Suriah PWNU Jawa Tengah, Pak Kiai Haji Ubaidillah Sodaqoh, itu badannya cilik, alit, rempeng. Tapi ketika ngendikan berbobot, karena ilmunya, auranya kelihatan. Mbah Kiai saya, Mbah Kiai Sulaiman yang ada di Pondok Pesantren Rodotul Thalibin ketika saya mondok di sana itu juga sama, kurus, ahli tirakat, ahli riyadhah, bahkan hari Lebaran kedua itu sudah berpuasa nyawal. Padahal dalam kondisi saat ini kesehatannya yang tidak fit, sakit-sakitan, udah sakit-sakitan, kalau jalan sudah dipapah, tapi tidak pernah meninggalkan masjid. Saya kepingin ngajak Pak Is datang ke sana. Masya Allah, alim, warok, dan saya bisa mengatakan di sini ini di live mungkin satu-satunya ulama yang ada di Kabupaten Sragen sezamannya Mbah Kiai saya ini, yang paling miskin Mbah Kiai saya. Rumah dibikinkan sama masyarakat. Dulu ketika saya nyantri hanya di kotak-kotak itu. Mbah Kiai saya. Itu ketika kemanapun dia berada, setiap jam mendekati sholat maktubah pasti ditinggalkan, datang ke masjid. Itu Mbah Kiai Sulaiman, sekarang masih hidup. Itu kalau pas ketika masih sehat itu, ketika ngaji kilatan, ngaji di bulan Ramadan itu, Masya Allah, kayak tidak punya capek. Dari mulai jam 7 ngaji sampai beduk duhur, bar duhur jam 1 sampai asar, bar asar ngaji lagi sampai maghrib. Nanti bar tarweh ngaji lagi sampai jam 12 malam. Itu setiap hari seperti itu. Itu Mbah Yai Sulaiman yang ada di pondok pesantren saja di Sragen. Ahli tirakat, ahli ibadah, bahkan kondisi tidak bisa jalan pun datang ke masjid. Dipapah sama santri, dipapah. Mbah Yai saya itu pakai sendal yang dari kayu itu loh Pak. Apa? Telompah apa itu? Teklek itu. Dan saya ketika mondok di sana hampir 7 tahun itu bisa sakit titeni. Pokok Mbah Kiai saya ketika sholat berjamaah teng masjid, serbane niku diubelke tenggen kepala, berarti kurang sehat. Pasti kurang sehat. Kok diubelke ngaten niki kurang sehat. Tapi Mbah Kiai saya itu dalam kondisi sholat sudah tidak bisa dengan berdiri, tidak bisa. Jadi sholat dengan cara berdiri sempurna pun mboten saged. Jangankan sholatnya dengan timpuh gini, tidak bisa. Karena pun sepuh, di kondisi seperti itu, tidak bisa seperti ini. Jadi sholatnya begini, sholatnya sila gini, sholatnya seperti ini.
Ini. Kondisi tidak sehat, badan seperti itu mensepuh, jalan pun susah, mau duduk seperti tadi susah. Tapi selama 1 bulan penuh, 1 kali pun tidak pernah meninggalkan sholat tarawih di masjid. Padahal sholatnya 23 rakaat plus witir. Itu Mbah Yai saya, Mbah Yai Sulaiman, luar biasa. Dan ini untuk santri-santrinya yo si angel, ini rune si angel cara dan satu-satunya nggih niki berani saya sampaikan, satu-satunya kiai ulama yang ada di Kabupaten Sragen yang tidak kenal HP, tidak paham HP, tidak mudeng WA, tidak mudeng SMS, orang mudeng tetek bengek, tidak punya HP. Bagi saya itu hanya radio kecil itu yang biasa disetel kajian-kajian yang ada di Solo ini, cuma radio kecil itu, tidak punya HP. Loh, apakah santri-santri alumni tidak mampu membelikan HP? Mampu, tapi tidak mau. Mbah Kiai tidak mau. Putra-putrane gus-guse yang nggak ada. Itu Mbah Yai Sulaiman Al-Hajj wonten Sragen. Warok, abid, ilm, Mbah Yai Sulaiman. Nah niku wa kana khafifal lahmi, Imam Ibnu Mas'ud niku awake nggih kecil. Kayak orang-orang dulu itu ahli tirakat. Nah, ini orang-orang saat ini kira bar tarweh mangan, bar mangan. Tapi nikmat gitu. Dalam rangka apa dulu gitu loh. Dalam rangka untuk kita menyenangkan jamaah tidak masalah gitu loh. Gitu nggih. Mula Pak Mahfud ini awake soyo ngene, soyo ngene ya. Yes. Kapan kurum Pak aku. Ora tau tirakat. Jare poso sesasi malah melar bobote tambah 15 kilo ya. Pak Mahfud itu loh. Ya. Saya itu nyarikan kopiah itu Pak. Tidak ada yang sedang gitu loh. Kopiahnya buat Pak Mahfud itu loh. Masa waktu ziarah Wali Songo itu sama teman-teman Pak Tomo dan teman-teman itu dijajal sesak, jajal sesak. Iki patutnya nggo topi karo caping ya ngono. Tapi alhamdulillah Pak Mahfud sehat semuanya. Nggih, niku wa kana khafifal lahmi qasiran jiddan. Kemudian postur tubuhnya niku pendek. Enggak tinggi, enggak jeranggah, enggak pendek. Nah, itu Imam Ibnu Mas'ud. Kemudian Imam Ibnu Mas'ud niku ciri-ciri fisiknya niki napa? Betisnya. Nah, betis utawi kentolipun gitu nggih. Niki cilik. Kentole cilik. Betisnya cilik. Sampai dinyek kalih sahabat-sahabat yang lain. Diguyu sama napa niku yang lain. Nah, ketika mereka mempertawakan bentuk fisiknya Imam Ibnu Mas'ud niku saking betisnya niku kita cilik kok ora bentuk blas wae. Gitu. Cek mending kula masalah fisik niku. Gitu nggih. Nah, kemudian fadhahikal qaumu minhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima tathakun. Ketika orang-orang kaum niku podo mentertawakan Imam Ibnu Mas'ud, itu dipanggil itu kaum itu. Kenapa engkau mentertawakan Imam Ibnu Mas'ud? Dikatakan, ya Rasulullah itu betisnya kecil sekali. Kentolnya kecil sekali itu ya Rasulullah itu. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh, walladzi nafsi biyadihi lahuma fil mizan athqalu min Uhudin. Ketahuilah wahai kaum yang mentertawakan betisnya Imam Ibnu Mas'ud, ketahuilah walladzi nafsi, demi zat ingsun. Gitu nggih. Lahuma fil mizan, betisnya Imam Ibnu Mas'ud itu ketika ditimbang besok di yaumul mizan, di hari yang mana ditimbang itu athqalu min Uhudin, maka lebih berat daripada gunung Uhud. Tentang kebaikan kemuliaan yang dimiliki oleh Imam Ibnu Mas'ud. Nah niki mula awak dhewe gesang teng alam donya ngeten iki nggih tidak boleh saling mencela, ngelokno, apalagi sesama orang yang mungkin fisiknya kurang sempurna dan sebagainya. Kalau kita niru akhlaknya Rasulullah, para sahabat,
maka tidak diperbolehkan untuk mengeceknya. Nah, Imam Ibnu Mas'ud ini niku didangu kali Rasulullah, ya Rasulullah, ya Ibnu Mas'udin julusuka sa'atan. Wahai Imam Ibnu Mas'ud, dudukmu sebentar, ai min zamani lailan kana au naharon, dudukmu sebentar dari waktu zaman napa niku di malam ataupun di siang hari. Tapi sebentar nggih. Fi majlisil ilmi la tamassa qalaman wala taktub harfan khairul laka min itqi alfi raqabah. Dudukmu sebentar hadir di tempat cari ilmu. Dudukmu sebentar ngeten iki duduk lenggah walaupun mung sebentar. Baik itu di malam hari maupun di siang hari. Duduk sebentar hadir di tempat ilmu. Kemudian la tamassa qalaman wala taktub harfan. Kamu tidak bawa pulpen, tidak nulis, wala taktub harfan, tidak nulis sedikit pun setiap huruf yang disampaikan oleh ketika kita belajar ngaji, kajian seperti ini. Maka khairul laka min itqi alfi raqabah, maka itu lebih mulia daripada memerdekakan 1000 budak. Hadir majelis ilmu, tempat ilmu, walaupun ndak bawa pulpen, ndak bawa pulpen, ndak nyatet ilmunya itu. Bapak-bapak ampun kalah, ibu-ibu itu nak ngaji tetap gawa tas. Bu, nah, tas selalu digawa, isine kresek. Gi ngade snack nak turah arep ngono itu. Gitu. Bapak-bapak niku ya mung awak-awak tok. Lah niku nek apik niku nek ngaji, apalagi kajian ilmu, mboten pengajian lepas lho nggih. Syukur ya semua pengajian itu bawa pulpen. Ya paling mah pulpen bawa, gitu nggih. Pulpen ngenten iki ndak pernah lepas dari kantong saya. Bar pulpen terus HP. Gitu nggih. Pulpen, gitu nggih. Jenengan niku nek kajian apalagi nanti kali Ustaz Mustaqin Nasoha, Ustaz Jenderal Asom itu kan ilmunya berbobot. Alim itu loh. Wawasannya luas, cakrawala keilmuannya luas. Nek kula niku rak mung penyemangat tok. Sareng-sareng motivasi kemawon, tapi nek ilmune nek kula nol itu loh. Nah, ketika jenengan ngaos kali sekelas napa Ustaz Jenderal Asom, Gus Mustaqin Nasoha niku bawa pulpen sama buku, dicatet. Tek apa. Karena ilmunya luas, alim. Wawasannya keagamannya luas sekali. Itu Ustaz Jenderal Asom sama Gus Mustaqin Nasoha. Nek kula ya sekarang ngantuk-ngantuk ora apa-apa. Gitu nggih. Tapi jangan tidak usah khawatir, walaupun kita hadir majelis tidak bawa pulpen, tidak bawa buku, tidak catat ilmu yang disampaikan oleh napa niku ustaz-ustaznya, maka itu kata Rasulullah khairul laka min itqi alfi raqabah. Lebih mulia, lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Gitu nggih. Luar biasa itu. Cuma hadir, duduk walaupun sebentar, tidak bawa pulpen, tidak nyatet ilmu yang disampaikan, cuma duduk saja, itu pahalanya, kemuliaannya khairun, lebih mulia, lebih bagus daripada memerdekakan 1000 budak. Oke. Maka thariqah atau jalan yang kita harus betul-betul menjadikan keistiqomahan kita adalah jalan mencari ilmu. Kemudian wa nadruka ila wajhil alimi ay binadril mahabbah khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah ay fi jihadil kufar li'iddinillahi ta'ala. Kemudian kata Rasulullah niku disampaikan kepada Imam Ibnu Mas'ud, memandang wajahnya orang yang alim, mandeng wajahe wong sing alim, gitu nggih, niku khairul laka khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fisabilillah, maka lebih mulia daripada kita mensedekahkan faros niku jaran maknane,
mensedekahkan jaran ataupun kuda yang disedekahkan di dalam dalam rangka untuk sabilillah, berjuang di agamanya Allah Subhanahu wa taala. Li'ila'i kalimatillah. Dadi ndeleng wajahe wong sing alim. Nah niki bahasane ampun dikonotasine nyawang rai kula ampun. Nah kula niku ya dengan tambah nek nyawang kula tambah nek. Gitu nggih. Nyawang orang alim niku nyawang Habib Alwi Al-Habsyi, Habib Muhammad Husain, Habib Novel, Mbah Kiai Ahmad Asrori gitu nggih. Mbah Kiai Anwar Mansur Lirboyo, nyawang Gus Baha, Gus Ali Masyhuri, Bumi Solawat, Kiai Said Akil Sirat, ya gitu, orang-orang yang ilmu. Memandang wajahnya Mbah Kiai kula Mbah Kiai Sulaiman. Itu yang dibaca di situ, mboten kula mboten. Berarti yo renek paedahe ngono. Wa nadruka ila wajhil alimi ay binadril mahabbah, tapi dengan catatan satu. Memandang wajahnya orang alim, memandang wajahnya orang alim itu lebih mulia daripada kita bersedekah 1000 onta, 1000 jaran, 1000 kuda di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan, napa catatannya pun? Binadril mahabbah. Pandangan kita itu didasari dengan mahabbah, cinta, muliakan. Tapi kalau kita ketemu dengan orang alim, pandangan kita menapa niku dengan pandangan yang tidak mahabbah, boten cinta, tapi pandangan ngeremehke. Makanya tidak dapatkan kemuliaan seperti kita memandang wajahnya orang alim, kemudian napa niku wau lebih mulia daripada mensedekahkan 1000 kuda di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki sama dengan Rasulullah. Kanjeng Nabi niku setiap ada sahabat yang datang ke tempat Rasulullah ketika punya problem yang begitu hebat, belum sampai diutarakan kepada Rasulullah apa problem masalahnya tadi, baru memandang wajahnya Rasulullah hilang semuanya problem itu. Nah ulama yang dimaksud mereka ingat niki, ketika jenengan memandang satu ulama, ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika jenengan memandang wajahnya ulama, ingat Allah, takwanya meningkat. Ini aku nyawang Mas Ujang, keling aku sapu karo pel. Lah iki dodolane sapu karo pel keliling. Nek nyawang Pak Ghalib, keling aku sing tukang nggo dhuwit, warung Mas Wajah. Jadi memandang menapa niku wau, memandang orang alim yang memang ketika kita pandang wajahnya itu langsung kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adem, teduh, ayem, mandang Bib Lutfi. Mandang masyaallah langsung napa niku wau trenyuh teng ati. Kemudian memotivasi untuk bagaimana kita takwa kepada Allah, memerlukan masjid dan sebagainya. Itu adalah memandang orang-orang wajahnya orang-orang alim. Lah kok jenengan datang ke tempat orang dianggap itu alim, tapi datang ke situ tambah mumet. Setelah itu tambah mumet, ya sudah. Itu tidak satu alamat. Orang alim itu, orang warok itu, orang yang lillah itu ketika kita datang, kita berteman, kita memandang wajahnya, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, jenengan nek mandang bapak jenengan pripun Bu rasane Bu? Langsung tentremnya sepuluh tambah munek. Apa tambah nek? Nah, gitu. Lah ibu-ibu niku nek mandang wajahnya walaupun bapake rupane bentuke kaya ngapa mawon harus binadril mahabbah. Kudu dengan pandangan cinta. Ameh kei blonjo sithik, blonjo akeh, pokok nyawang wong lanang binadril mahabbah. Dengan pandangan cinta. Ojo dikei blonjo akeh, guyang-guyu, sithik, cemberut gitu nggih. Dinengke perang-perang dina mesakno. Mesakne wong lanang. Gitu. Ning nek mriki mboten enten jamaah Masjid Raya Aman Istiqomah itu ndak ada. Mriko negara ngalengka mriko. Mriki ndak ada. Gitu nggih.
Wa nadruka ila wajhil alimi ay bi nadril mahabbah khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah ay fi jihadil kufar li i'la'i dinillahi ta'ala. Maka amit nyuwun sewu. Niki salah satu ciri mawon. Ketika satu kampung berjalan dengan baik, datanglah seorang ustadz, dikatakan seorang ustadz datang ke kampung itu. Tapi ketika datangnya ke kampung itu justru malah menimbulkan keresahan, ketidaktenangan, saling celah satu dengan yang lainnya, maka orang itu bermasalah. Walaupun dikatakan ustadz datang ke situ. Karena Islam itu membawa kedamaian, Pak. Tidak ada satupun ajaran agama baik Islam maupun non Muslim itu yang mengajarkan permusuhan dan kerusakan. Dan itu sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua agama mengajarkan kedamaian. Semua agama memberikan solusi yang terbaik kepada umatnya tanpa membebani sedikit pun. Maka masuk ke Islam ini kok enak. Enak, Pak. La ikraha fiddin. Jadi tidak mboten itu dipaksa-paksa tidak boleh. Dan ketika sudah masuk Islam itu enak sekali. Satu misal nggih, memberikan kelonggaran-kelonggaran. Islam itu mudah, gampang. Ini ngojo mbok gampang no. Gitu nggih. Niku seperti itu. Satu misal ketika kita sholat, gitu nggih. Sholat niku nek sakit, padahal sholat niku rukunnya kan kudu al-qiyam lil qadir, kudu berdiri bagi orang yang mampu. Tapi kalau berdiri tidak mampu maka dengan duduk. Tidak dipaksa oleh agama untuk berdiri, tapi dengan duduk. Kalau dengan duduk tidak bisa, maka dengan apa? Berbaring. Nah, nek berbaring niku jane pase, Pak. Sing penting napa niku wau bagian muka bagian ngene iki menghadap kiblat. Dadi nek berbaring nek miring ya mujure ngalor. Gitu nggih. Nek mlumah niku mujure ngetan. Nggih napa kepala nggih badan iki agak diganjel biar menghadap kiblat. Kalau memang masih dikondisikan seperti itu. Kalau kita berdiri tidak bisa, duduk tidak bisa, kemudian berbaring tidak bisa, maka boleh dengan cara apapun. Dengan cara apa? Menggerakkan tangan atau anggota badan iki sing sak mampu-mampune. Satu misal nek wis ora karo ndak bisa gerak apapun yo wis pokoke ngene sudah ngene. Nek itu sudah tidak bisa maka dengan isyarah. Isyarah mata sama hati. Hati tetap nyambung mata. Allahu Akbar kedep. Allahu Akbar kedep ngoten mawon. Gitu nggih. Lah nek pun mripat wis ora iso menteleng terus, yo nganggo ati. Nek wis ora iso tenan, Islam tambah penakne. Ngadeg ora iso, lungguh ora iso, turun ora iso, nganggo ati ora iso, ora iso. Ora niku malah penakne. Wis ora sah salat. Disolatke. Penak to nggih? Penak tenan iku. Gitu. Ya tapi ya amit nyun sewu. Kebiasaan di kampung iki dhuwur tadi. Met dhuwur. Tenggen kula mriki. Niku mesti geger, Pak. Ketika hidup nang donya gak gelem nyang masjid. Ambar mati, geger kon nyang masjid. Kon nyolate. Bukannya tidak boleh. Kita sholatkan di masjid walaupun dia tidak pernah ke masjid boleh, pada dasarnya boleh. Tapi mbok yo ketika istiqomah ikut khidmat ke masjid. Mula jenengan niku para takmir yang istimewa niki saya ingatkan ketika jenengan sudah menjadi takmir sini berkontribusi di sini satu, jangan sekali-kali jenengan khidmatnya kepada Pak Haji Sunanto atau yayasan, tidak boleh. Khidmate teng Gusti Allah, khidmate teng daleme Gusti Allah, khidmate teng Rasulullah, khidmate teng masjid Gusti Allah. Itu yang pertama. Perkara mungkin yang kesina napa niku wau khidmat kali Pak Haji Sunanto tidak apa-apa. Tapi
Niat tujuan awal pertama khidmatnya karena Allah. Karena apa? Ketika kita khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agamanya Allah, kalau ada problem apapun tidak akan mengenduki kesemangat kita untuk tetap makmur ke masjid. Tapi kalau khidmatnya kita kepada orang, setiap ada kecangklok klek udah. Apa ranfit? Wah, aku ora cocok rek. Maka jangan sekali-kali khidmat kepada manusia. Untuk urusan ini loh ya, tapi khidmat kepada Allah, khidmat kepada Rasulullah, nguri-nguri napa niku wau makmurke masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi disampaikan ketika ada salah satu tempat daerah di situ kedatangan ustaz. Kemudian ora tambah tentrem, ora tambah makmur, nih malah doglo dewe-dewe. Sebabnya napa? Ustaz yang datang ke situ langsung wah retuk bid'ah, bid'ah. Wong digawe punya hajat ada janur iku mbar mayange kuwi bid'ah neraka Kanjeng Nabi ra tau janur zaman nikah ngono to. Lha kaya nek wong meninggalke kok nek gendera abang kuwi ora enak tuntunane, sungguh gendera abang kuwi gitu. Kayak ana gerobak ngono wae. Gitu nggih. Itu ndak ada tuntun. Ndak seperti itu cara pandang Islam itu ndak seperti itu. Cara pandang Islam itu mboten ngeten niku. Bahkan Islam itu mampu tersebar luas di negara Indonesia ini yang dulu Nusantara itu melalui budaya. Dan Islam itu akan masuk dengan budaya. Makanya di keraton di Masjid Agung itu kan masih ada gapura gitu, ghafura. Masih ada istilah-istilah peninggalan orang-orang dulu itu yang memang tidak napa niku wau nglirwake daripada budaya. Enek meleh kuwi nek bodo Idul Adha kuwi dadak gawe kupat-kupat barang hukumnya haram bid'ah. Bapak Kanjeng Nabi ora tau gawe kupat ngono. Kira ya aneh to nggih. Ini pola-pola cara pandang berislam yang salah itu. Sempit niku lho. Jadi negara ini bukan negara yang kita diajarkan untuk mengkafirkan sesama manusia, ndak itu. Di Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah di NU itu kita mengajarkan untuk bagaimana kita saling menghormati. Maka dulu Pak Is itu ketika muktamar apa itu kan dari PBNU itu tidak boleh mengatakan selain non muslim kafir, kan tidak boleh. Walaupun istilah itu memang ada di Al-Quran, tapi panggilnya non muslim. Walaupun polemik juga panjang, yang tidak setuju panjang. Itu hanya cara pandang napa niku wau pendapat ulama tidak masalah, berbeda itu tidak masalah. Itu sampai segitunya. Jadi Islam itu dibawa ke Nusantara ini dengan budaya, dengan pendekatan. Sama dengan Rasulullah ketika berdakwah. Kanjeng Nabi niku ketika dakwah dan bisa diterima oleh orang-orang bahkan sekelas Sayyidina Umar yang pada waktu itu guarange sakpole memungsuhi Rasulullah. Itu dengan cara apa? Dengan cara akhlak. Islam itu akan diterima di tengah masyarakat dengan cara bil akhlak, bil adab. Bahkan Wali Songo, pendiri-pendiri yang menyebarkan Islam di Indonesia ini, di Nusantara ini tidak pernah ada pertumpahan darah. Kanjeng Nabi ini tidak ada pertumpahan darah Pak dalam menyebarkan agama Islam. Karena perang ini karena Kanjeng Nabi dimusuhi. Tapi dakwahnya Kanjeng Nabi lembut, akhlak, adab. Banyak orang dengan kelembutannya Rasulullah akhirnya masuk Islam. Itu riwayat yang kita masyhur, mafhum nggih. Ketika Kanjeng Nabi datang ke masjid diludahi. Ya enggak? Kita ingat nggih, datang masjid diludahi. Di hari berikutnya diludahi lagi. Hari berikutnya diludahi lagi. Baru hari berikutnya enggak diludahi. Kanjeng Nabi tekok kok. Niku Kanjeng Nabi datang ke masjid niku nate didoni lho Bu. Jangan ndak mriki nate mboten didoni. Dibalangi watu. Nek balangi lemper. Bolak-balik. Gitu nggih. Lho Kanjeng Nabi niku pun masyaallah. Nek kalau kita berbicara tentang rintangan, tantangan dakwah jauh daripada ulama-ulama dulu. Medannya para ulama, para masyayikh, wali-wali songo medannya niku sangat sulit. Ya saya ini penak dakwah rono jemput pakai mobil trek-trek mulai sangoni trek-trek penak. Zaman ini wali udah ono kereta, udah ono mobil kudu dakwah rono hutan belantara menyebarkan agamanya Allah Taala. Gitu nggih.
Itu apa? Harus pandai-pandai untuk belajar tentang sejarah. Makanya Islam itu rahmatan lil alamin, memberikan kedamaian, kesejukan di antara kita. Jadi jangan sampai ada orang non muslim kemudian dia tidak suka dengan Islam, bahkan memusuhi Islam dan mencemooh Tuhan kita gara-gara kita. Gara-gara kita tidak mampu menempatkan porsinya bagaimana kita hidup bertetangga, berteman dan sebagainya. Maka Kanjeng Nabi semuanya itu dengan bil akhlak, bil adab. Itu harus kita tiru. Nah, kita kok ngendi-endi to ki. Nah, ngoten nggih. Niku wa nadruka ila wajhil alimi ay binadril mahabbah khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillahi ay fi jihadil kufar li'ila'id dinillahi ta'ala. Niki kemuliaan ketika jenengan hadir datang majelis ilmu. Kula niku yen ketika datang Masjid As-Segaf, saya dulu sering ngikuti kajiannya Habib Alwi, Pak Is. Hari Selasa sama hari Kamis apa itu. Dulu ada kitab Maqulun Nasihin, selesai itu kemudian diganti kitab Ihya bersama Habib Alwi. Nah, saya dulu istiqomah sana. Kemudian ketika Habib Alwi resign, tidak bisa datang. Kemudian saya juga punya agenda kegiatan yang lain, akhirnya tidak jarang ke sana. Bahkan saya dulu juga ada beberapa tahun itu untuk mengisi kultum menjelang buka bersama di Masjid Segaf. Dan saya itu kalau dulu datang ke Masjid Segaf, mandang orang-orang alim yang di situ, anyes plus nyes. Habib Alwi ngaji itu, baru mandang wajahnya Habib Alwi itu. Insyaallah. Pokoknya dosane ketok kabeh. Kemudian ngerasa ya Allah, ngerasa aku ki sapa to iki? Hina sekali. Wis dosa-dosane kemaksiatan iki ketok kabeh. Ya Allah, ternyata. Ya, kemudian menambah semangat kita untuk beribadah, untuk mencari ilmu. Itu sangat dibedakan. Nggih ta nggih. Kemudian wasalamuka 'alal 'alimi khairul laka min ibadati alfi sanatin. Bersalaman kepada orang yang alim. Yang alim itu duwe ilmu, diamalkan ilmunya. Bukan hanya retorika di lisan, tapi dia punya ilmu walaupun sithik tapi diamalkan ilmunya. Gitu. Nek teng mriki jenengan diajari ilmu langsung plus praktek. Karena apa? Ketika jenengan diajarkan sama Ustadz Samsul, sama Pak Ustadz Royan, baca itu Ratib Haddad, baca itu Ratib Wirdul Latif, Ratib Atos, jangan langsung diajarkan cara prakteknya. Ketika jenengan diajarkan sholat duha istiqomah teng mriki, bar kajian mriki sholat duha teng mriki. Duha mboten? Sholat duha napa mboten? Napa langsung nyandak piring? Ayo buku strin kita ayo, nyandak piring kita. Amin. Gitu nggih. Niku langsung diajarkan. Ketika kita diajarkan untuk memperbanyak baca sholawat di event-event kegiatan kita, pasti ada maulid, ada Al-Barzanji, ada maulid Simtud Duror, ada maulid Diba, diajarkan sekalian prakteknya. Wassalamuka 'alal 'alami khairul laka min ibadati alfi sanatin, dan bersalaman kepada orang yang alim, orang yang punya ilmu, khairul laka min ibadati alfi sanatin, lebih baik daripada kita beribadah 1000 tahun. Nih yo jolek nganu golek ge patokan. Lah orang ibadah ora sik akeh ganjaraku kok. Aku ibar salaman karo Pak Mahfud kok padha ganjarane karo ibadah 1000 tahun nek ngono. Lah kok wis ora tahajud ora cek turah-turah ganjarane, ndak seperti itu. Itu kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang memang betul-betul hadir di tempat ilmu, istiqomah untuk napa niku jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di masjid yang satu-satunya masjid yang punya di Laban ini yang langsung punya gebrakan yang hebat, luar biasa. Semuanya cancut tali wondo, saling melengkapi, saling napa niku memotivasi untuk bagaimana masjid ini saged makmur.
Ya. Nah niku napa kaitanipun dengan ilmu. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir karena sudah jam 7 lebih. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar bilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masya ila halaqati alimin kana lahu bikulli khatwah mi'atu hasanatin." Barang siapa yang datang ke tempat atau ke kalangannya atau ke tempatnya orang yang alim, majelis ilmu, majelis taklim, majelis ilmu, majelis taklim, maka kana lahu bikulli khatwah mi'atu hasanatin, maka Allah jadikan setiap langkahnya ini 100 kebaikan. Dengan hadir datang ke sini untuk thalabul ilmi, cari ilmu, setiap satu langkah itu 100 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jalasa indahu, dan ketika kita duduk ngaten iki, duduk bersama orang alim, duduk bareng Ustaz Jainal Asham, duduk bareng Pak Ustaz Musta'in Al-Soha, para guru-guru kita yang mengampu di sini, kita nggih, Pak Haji Sinanto, Ustaz Royan dan sebagainya, kita nggih. Niku disebutkan di sini, fa idza jalasa indahu wastama'a ma yaqulu kana lahu bikulli kalimatin hasanatun. Ketika kita duduk bersama mereka, kemudian mendengarkan apa yang diucapkan oleh mereka, kita memang belajar ilmunya mereka, mengaji, maka di sini dikatakan bikulli kalimatin hasanatun, maka setiap kalimat yang diucapkan maka akan Allah jadikan satu kebaikan. Setiap satu ucapan kalimat yang disampaikan maka satu kebaikan. Maka sering-sering sowan silaturahim. Rahim ke pondok-pondok pesantren, ke mbah kiai sepuh. Syukur mriki ada rombongan sowan Mbah Yai Mustafa Bisri teng Rembang. Minta barokahnya, minta doanya, minta ilmunya. Syukur nanti bisa datang ke pondok pesantrennya Gus Baha, ikut ngaji sama Gus Baha. Tapi nek ke sana jangan niat pengen ketemu ditemoni, tapi ngaji. Nanti cari waktu yang memang jadwalnya ngaji siang atau sore atau malam, datang ke situ duduk ikut ngaji sama Gus Baha. Atau ke Sarang, kita nggih ke Rembang, ke pondoknya Mbah Maimun, atau ke Lirboyo atau ke Sidogiri. Mumpung ulama-ulama kita yang sepuh-sepuh masih hidup. Saya dulu itu mau silaturahim ke Mbah Umar Tumbu, belum kelakon sudah keduluan meninggal. Dulu Pak saya, Ustaz Asham, teman-teman kajian kitab Irsyadus Sari tempat saya itu rencana mau silaturahim ke Mbah Maimun. Nah, keterak corona. Kemudian Mbah Maimun berangkat haji itu belum sempat datang ke sana, sudah dipanggil di pas haji. Kemudian yang ada di Wonogiri itu ada santrinya Hadratul Syekh Mbah Yasim Asy'ari, sepuh, usianya sepuh. Kita baru mau rencana ke sana. Itu sudah tidak bisa lagi, dipanggil lagi. Jadi jangan sampai mata kita itu sepi dengan memandang langsung wajahnya orang-orang alim. Wajahnya orang-orang yang soleh, yang akan menggetarkan jiwa kita, memotivasi kita dalam beribadah dan dalam berbuat baik. Nggih, mudah-mudahan motivasi pagi ini mampu memberikan semangat kita untuk hadir, datang mencari ilmu, datang memandang wajahnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, para masyayikh, para guru-guru kita, dan sehingga dengan asbab itu akan meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keberkahan kita dalam hidup, dan kita dimudahkan untuk nanti husnul khatimah ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang hadir semuanya di sini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang susah digembirikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sulit ekonominya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asbab thalabul ilmi hadir majelis ilmu, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita semuanya, hajat dunia dan akhirat, dikabul sama Allah Subhanahu wa taala.
amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabati Rasulillah jamal. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan fi ni'amakum wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa li walidina wa li masyayikhina wa li jam'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا من هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاصنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Demikian Bapak Ibu sedikit yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, menambah semangat kita untuk hadir di tempat-tempat kebaikan. Dan marilah kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.